Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Ramadhani Jadula dengan NIM 14.115.12. Kenapa sih kita harus belajar tentang modul ini? Apakah jaringan saya atau kalian itu pernah putus? Tentu saja itu pernah ya. Untungnya ada pengembang protokol API menyediakan protokol pengujian seperti ICMP. Alat ICMP ini membuat paket khusus yang menguji jaringan. Analis keamanan siber harus memahami jaringan tempat data normal berjalan sehingga mereka dapat mendeteksi perilaku abnormal. ICMP dapat membantu Anda memahami perilaku jaringan normal dan abnormal. Modul ini memberikan ikhtisar tentang cara menggunakan alat verifikasi konektivitas dengan ringan, ICMP ping dan traceroute. Oke, langsung saja ke bagian judul titik 1.1. Meskipun IP hanyalah protokol upaya terbaik, rangkaian TCP atau IP memang menjaga pesan yang akan dikirim jika terjadi kesalahan tertentu. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layar ICMP. Tujuan dari pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP dapat diandalkan. Pesan ICMP tidak diperlukan dan seringkali tidak diperbolehkan dalam jaringan untuk alasan keamanan. Jenis pesan ICMP dan alasan firmanya sangat luas. Saya ini membahas beberapa pesan yang lebih umum. Pesan ICMP yang umum untuk ICMP v4 dan ICMP v6 yaitu yang pertama host confirmation, destination or service unreachable, time exceeded, dan route redirection. Nah, ini untuk animasinya. Oke, yang selanjutnya yaitu ICMP v6. Pesan informasi dan kesalahan yang ditemukan di ICMP v6 sangat mirip dengan pesan kontrol dan kesalahan yang diterapkan oleh ICMP v4. Namun, ICMP v6 memiliki fitur baru dan peningkatan fungsionalitas yang tidak ditemukan di ICMP v4. Pesan ICMP v6 dikemas dalam IP v6. ICMP v6 ini menyediakan 4 protokol baru sebagian dari Network Discovery Control atau NDP. Pesan cara router IPv6 dan perangkat IPv6 yaitu ada router solicitation, router advertisement. Lalu untuk dari antara IPv6 perangkat ada network solicitation, ada network advertisement. Oke, yang selanjutnya ya ini apa? Ini ada animasinya sedikit. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah ping. Oke, yang pertama ini ping test connectivity. Pada topik sebelumnya yang tadi telah diperkenalkan dengan alat ping dan traceroute. Dalam topik ini kita akan baca tentang situasi di mana setiap alat digunakan dan cara menggunakannya. Ping adalah utilitas pengujian IPv4 dan IPv6 yang melakukan permintaan host ICMP dan pesan balasan host untuk menguji konektivitas antar host. Untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan, permintaan echo dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika tuan rumah di alamat yang ditentukan menerima permintaan echo, ia merespon dengan balasan echo. Saat siap balasan echo diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Ini bisa menjadi ukuran kinerja jaringan. Nah, ping ini memiliki
nilai pada satu untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu, ping memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Ini mungkin menunjukkan ada masalah, tapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Umumnya ping pertama pada batas waktu jika resolusi alamat ARP itu perlu dilakukan sebelum mengirim permintaan echo ICMP. Nah, setelah semua perintah terkirim, utilitas ping memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan rata-rata waktu pulang pergi ke tujuan. Jenis tes konektivitas dilakukan dengan ping ya di bawah ini ada yang pertama ada pinging the local loopback, pinging the default gateway, dan ping the remote host. Nah, selanjutnya itu ping the loopback. Ping loopback ini dapat digunakan untuk menguji konfigurasi antara internal IPv4 atau IPv6 pada host lokal. Untuk melakukan tes ini, ping alamat loopback lokal yaitu 127.0.0.1 untuk IPv4-nya dan untuk ada titik 2-nya itu untuk IPv6. Respon dari 127.0.0.1 untuk IPv4 ini atau titik 21 untuk IPv ini menunjukkan bahwa IP terpasang dengan benar di host. Respon ini berasal dari lapisan jaringan. Namun, respon ini bukan merupakan indikasi bahwa alamat MAC atau gateway dikonfigurasi dengan benar. Juga tidak menunjukkan apapun tentang status lapisan bawah tumpukan jaringan. Ini hanya menguji IP turun melalui lapisan pesan kesalahan menunjukkan bahwa TCP atau IP tidak beroperasi di host. Nah, selanjutnya yaitu IP gerbang default. Biasanya kita juga menggunakan ping untuk menguji kemampuan sebuah host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway dengan berhasil ke gateway default. Menunjukkan bahwa host antara muka router yang berfungsi sebagai gateway default kodenya beroperasi di jaringan lokal. Untuk pengujian ini, alamat gateway default paling sering digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang dikenal beroperasi. Nah, jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway default tidak merespon tetapi host lain melakukannya, ini dapat menunjukkan masalah dengan termuka router yang berfungsi sebagai gateway default. Salah satu kemungkinan adalah alamat gateway default yang salah telah dikonversi pada host. Kemungkinan lain adalah bahwa termuka router mungkin beroperasi penuh tetapi memiliki keamanan yang diterapkan padanya yang mencegah memproses atau menanggapi permintaan ping. Nah, selanjutnya itu ping remote host atau ini jarak jauhnya. Nah, ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui sebuah internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host IPv4 operasional dari jarak jauh, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Router menggunakan tabel protein IP untuk meneruskan paket. Jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagai besar internet dapat diverifikasi dan ping yang berhasil mendeteksi internet mengonfirmasi komunikasi di channel lokal. Pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default dan pengoperasian semua router yang lain mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Selain itu, fungsionalitas host jarak jauh dapat diverifikasi jika host jarak jauh tidak di luar jaringan lokalnya. Host tersebut tidak akan merespon. Yang selanjutnya itu traceroute. Nah, ping ini digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host, tapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat antara host. Traceroute adalah utilitas yang menghasilkan daftar lompatan yang berhasil dicapai sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan verifikasi penting dan informasi pemecahan masalah. Jika data mencapai tujuan, maka pelacakan menyambungkan antarmuka setiap router di jalur antara host. Jika data gagal pada beberapa lompatan sepanjang jalan, alamat router terakhir yang merespon pelacakan dapat memberikan indikasi di mana masalah atau batasan keamanan ditemukan. Nah, ini round trip time.
Menggunakan tracer route menyediakan waktu bolak-balik untuk setiap lompatan di sepanjang jalur dan menunjukkan jika lompatan gagal merespon round trip time adalah waktu yang dibutuhkan sebuah paket mencapai remote host dan remote respon dari host untuk kembali. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak dibalas. Informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur atau mungkin mengindikasikan bahwa router konfirmasi untuk tidak membalas. Jika tampilan menunjukkan waktu respon yang tinggi atau kehilangan data dari lompatan tertentu, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya router atau koneksinya mungkin digunakan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu IPv TTL dan IPv6 hop limit. Nah, tracer route ini merupakan fungsi bidang TTL di IPv4 dan bidang hop limit di IPv6 di header layer 3 bersama dengan pesan ICMP time exceeded. Nah, ini animasinya seperti ini. Nah, hasilnya itu adalah format ICMP paket format. Nah, ICMP ini dienkapsulasi langsung ke dalam paket IP. Dan pengertian ini hampir seperti protokol lapisan transport. Karena dienkapsulasi ke dalam paket namun dianggap sebagai protokol lapisan di layer 3. ICMP bertindak sebagai muatan data dalam paket IP. Ini memiliki bidang data header khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar. ICMP menggunakan kode pesan untuk membedakan antara bagi jenis pesan ICMP beberapa kode pesan umum. Ya, yang pertama yang ini 0 ini untuk echo reply, yang 3 ini destination unreachable, yang 5 redirect, 8 echo request, 11 time exceeded. Nah, ini adalah gambar IP datagramnya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Paket TCP atau IP menerima pesan ICMP ketika paket IP mengalami masalah penerusan. Namun, pesan ICMP tidak diberikan dan seringkali tidak diperbolehkan dalam jaringan karena alasan keamanan. ICMP v4 ini adalah protokol pepesanan untuk IPv4, sedangkan ICMP v6 ini menjadikan layanan yang sama untuk IPv6 dan menyertakan fungsionalitas tambahan. Pesan ICMP yang umum untuk ICMP v4 dan ICMP v6 termasuk konfirmasi host. Tujuan dan layan dapat dijangkau. Lalu waktu rambai dan pengalihan. Yang kedua ada ping and tracer route utilities. Ping ini adalah kelas penggunaan IPv4 dan IPv6 yang menggunakan permintaan echo ICMP dan pesan balasan echo untuk menguji konektivitas antar host. Beberapa jenis tes konektivitas ditunjukkan dengan ping termasuk ping ke loopback lokal, ping ke gateway default, dan ping ke host jarak jauh. Tracer route adalah tes yang menghasilkan daftar lompatan router yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Nah, ini itu memberikan verifikasi penting dan informasi pemecahan masalah. Tracer route memanfaatkan fungsi bidang TTL dan IPv4 dan bidang hop limit di header IPv6 layer 3 bersama dengan pesan ICMP time exceeded. ICMP dengan kapsulasi langsung ke dalam paket IP sebagai muatan yang berisi data header khusus. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.